Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum ila akhiril ayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin hafizakumullah. Demi Allah, dunia ini sangat singkat. Yang tersisa dari dunia ini juga singkat. Usia kita jauh lebih singkat. Dan yang tersisa dari usia kita jauh lebih singkat. Apabila sebagian usia yang telah kita lewati terasa berlalu begitu cepatnya, maka dipastikan yang tersisa dari waktu kita akan berlalu lebih cepat. Sudahkah kita menyiapkan bekal? Sebaik-baik bekal itu adalah taqwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kaum muslimin hafizakumullah. Tema khutbah kita hari ini tentang menjalani Ramadan dengan full energi. Mengapa kita membahas ini? Karena kita memiliki target tertinggi di Ramadan ini. Apa targetnya? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target puasa kita adalah menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia adalah yang paling takwa. Jadi kita berpuasa bukan sekedar menjalankan kewajiban puasa, tetapi berusaha untuk mengalahkan puasa orang lain. Bukankah ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah menggunakan redaksi berlomba-lombalah, bersegeralah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah. Sehingga kita tidak merasa kalau kita sudah menjalankan puasa itu sudah final. Karena perintahnya bukan cuma sekedar puasa, tetapi kalahkanlah puasa orang lain. Kalahkanlah salat tarawih orang lain. Kalahkanlah tilawah orang lain. Karena kita disuruh dengan menggunakan redaksi berlomba dengan target yang tinggi, maka kita membutuhkan energi yang besar. Dan tentu yang sampai target baru dapat hadiah. Di perusahaan kalau yang sampai target baru dapat hadiah. Apa hadiahnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa,
akan dijadikan jalan keluar untuk seluruh problematikanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu yahtasib. Rezeki tidak terduga. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Urusannya jadi mudah. Maka takwa ini kata kunci bagi seluruh apapun yang kita inginkan dan apapun yang tidak kita inginkan. Salah seorang jamaah bertanya kepada seorang syekh, "Syekh, harga-harga serba mahal." Apa kata syekh ini? Turunkanlah harga itu dengan takwa. Jemaah sekalian hafizakumullah. Kita butuh stamina, butuh energi. Karena kita sedang berlomba, dan berlombanya bukan 1 hari 2 hari, tetapi kita berlomba sampai paling lama 30 hari. Apa energi yang pertama? Energi yang pertama adalah lihatlah Ramadan itu dengan kacamata nikmat. Orang kalau mendapatkan duit terasa alhamdulillah nikmat. Yang tadinya lemes menjadi segar dapat duit. Yang tadinya tidak tersenyum, masem mukanya, dapat duit langsung ceria. Kenapa? Dia melihat nikmat itu sebagai duit itu sebagai nikmat. Tapi orang-orang yang beriman melihat bahwa pahala ibadah itu jauh lebih nikmat daripada uang dan harta. Dari mana kita tahu? Surat Qasas. Surat Al-Qasas ayat 79 sampai 80. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun keluar dengan kemegahannya, dengan kekayaannya, keluar dari rumahnya. Ada 2 kelompok yang melihat Qarun keluar itu dengan kekayaannya. Kelompok yang pertama mengatakan, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithlama utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'azim. Kata kelompok yang pertama ini yaitu pencinta dunia. Kalau pencinta dunia memang kalau udah ngelihat duit itu langsung seger. Langsung dia kepengen. Andaikan aku mendapatkan sebagaimana yang didapatkan Qarun. Beruntung sekali itu Qarun. Tapi kelompok yang kedua di ayat 80 adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman. Wa qala alladziina utul 'ilm wailakum thawabullahu khairul liman amana wa 'amila shalihan. Celaka kalian. Pahala Allah lebih baik dari yang dimiliki oleh Qarun itu bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau orang yang beriman, jamaah sekalian, maka dia melihat ibadah itu lebih baik daripada yang diberikan kepada Qarun. Allah berfirman dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan rahmat Allah berupa Quran ini, dengan rahmat Allah berupa petunjuk ini, hendaklah kalian bergembira. Rahmat Allah berupa Quran itu lebih baik dari harta yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Maka orang-orang yang beriman itu, jemaah sekalian, kegembiraannya dengan mengingat Allah. Kegembiraannya dengan kitab Allah. Kegembiraannya dengan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Orang-orang yang beriman kalau turun surat tambah ayat dan mereka bergembira. Katakan kepadaku apa yang membuat kau gembira, maka aku akan tahu siapa dirimu. Katakan kepadaku apa yang membuat kau bersedih, maka aku akan tahu siapa dirimu. Di hari ini yang paling berbahagia adalah orang-orang yang beriman. Mengapa? Thawabullah, pahala Allah lebih baik daripada yang dimiliki oleh Qarun. Allah memberikan dunia kepada siapa yang dia benci dan kepada siapa yang dia cintai. Allah tidak akan memberikan pahala kecuali kepada siapa yang dia cintai. Maka untuk mampu penuh energi, kita akan melihat ibadah, sholat itu, tarawih itu, puasa itu sebagai kebahagiaan hati. Ju'ila qurratu aini fis shalah. Dijadikan ketenangan hatiku ada di dalam sholat.
Jamaah sekalian, hafizakumullah. Kalau ibadah ini tidak kita anggap pemberian yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka sulit kita memiliki energi yang luar biasa di dalam menjalani Ramadan ini. Jamaah sekalian, hafizakumullah. Karena itu, mari kita kuatkan diri kita untuk melihat nikmat terbesar Allah bukanlah harta. Tidak pernah Al-Quran menyifati dunia itu dengan sifat mulia. Al-Quran menyebut dunia itu mata'un qalil. Katakanlah sesungguhnya kenikmatan dunia adalah kenikmatan yang sedikit. Nabi Sulaiman pernah lewat di suatu tempat, kata masyarakat di sana, wah luar biasa Sulaiman ini kekayaannya. Mendengar ucapan itu, apa kata Nabi Sulaiman? Apa yang dimiliki oleh Sulaiman tak ada artinya dibandingkan dengan zikir yang dilentunkan oleh seorang yang beriman. Lalu orang-orang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi seperti itu wahai Sulaiman? Nabi Sulaiman menjawab, harta Nabi Sulaiman akan hilang, akan lenyap, tetapi zikir yang diucapkan oleh seorang mukmin akan kekal. Wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika. Sesungguhnya ibadah-ibadah itu adalah al-baqiyat, sesuatu yang kekal. Solehat, satu amal soleh, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana kita Ramadan penuh energi? Isti'anah billah, minta tolong kepada Allah. Kita tahu seluruh surat Al-Quran intinya ada di Al-Fatihah. Dan inti Al-Fatihah ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ibadah, hanya padamu kami ibadah. Wa iyyaka nasta'in, minta tolong. Kamu gak bisa ibadah kalau tidak ditolong oleh Allah. Ibadah iyyaka na'budu tujuan, wa iyyaka nasta'in kendaraan sampai tujuan. Kamu gak bakal sampai kepada tujuanmu kalau engkau tidak mengendarai kendaraan yang bernama isti'anah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sudah sering kita meminta dunia. Salah seorang sahabat muda yang melayani Nabi, wuduknya Nabi, airnya Nabi, sandalnya Nabi dilayani. Pernah dikatakan oleh Nabi kepada dia, fulan mintalah kepadaku sesuatu, ayo minta aku beri. Kata anak muda ini, ya Rasulullah, beli aku waktu untuk berpikir. Tentu kalau anak kita yang kita bilang begitu, minta sesuatu, kita pasti anak kita bilang minta iPhone, minta motor gede. Tapi anak muda ini, tunggu sebentar ya Rasulullah, beri aku waktu. Besoknya ketemu Nabi, apa kata Nabi? Minta sesuatu. Ya Rasulullah, aku meminta agar bisa mendampingimu nanti di surga. Nabi kagum dengan jawaban ini. Kata Nabi, apa yang membuat engkau meminta itu? Kata anak muda ini, ya Rasulullah, kalau aku meminta dunia, dunia itu kan sudah ada jatahnya masing-masing. Bahkan orang kafir pun diberi, ateis pun diberi. Akan tetapi kedudukan di surga belum ada jaminan untukku. Apalagi bisa menduduki surga yang sangat tinggi yang kau miliki. Karena itulah aku meminta itu. Makanya ketika seseorang ditanya, apa yang terindah di surga? Jawabannya adalah, yang terindah di surga adalah karena ada Rasulullah. Beda dengan kita. Apa yang terindah di surga? Bidadari. Apa yang terindah di surga? Makanan. Apa yang terindah di surga? Ada Rasulullah di situ. Katakan kepadaku apa yang kau minta, maka aku akan tahu siapa dirimu. Jika tidak ada sholat malam selama ini, karena engkau tidak memintanya. Jika tidak ada hafalan tidak bertambah selama ini, karena engkau tidak memintanya. Jika engkau tidak khusyuk selama ini, karena engkau tidak memintanya. Jika tidak ikhlas, tidak sabar, tidak qanaah, kau tidak pernah memintanya. Semua amalan yang tak ada pada kita karena kita tidak pernah meminta. Semua kita lemah jemaah sekalian tanpa Allah. Tetapi semua kita kuat dengan Allah. Bukankah saat azan dikumandangkan hayya 'alas shalah, apa kita la haula wala quwwata illa billah. Bahkan Mu'adz bin Jabal diajari oleh Nabi doa,
yang dibaca di penghujung salat. Jangan lupa wahai Muaz untuk membaca doa ini di penghujung salatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jika kita minimal memiliki dua kekuatan ini, memasuki setiap malam dengan syukur melihat Ramadan sebagai nikmat. Kemudian kita senantiasa memasuki malam dengan doa, beri aku tilawah yang banyak ya Allah di malam hari. Beri aku qiyamul lail yang banyak ya Allah di malam hari ini. Maka kita akan melalui Ramadan ini penuh energi dan mudah-mudahan kita mendapatkan gelar takwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun at-ta'ibuna min adz-dzambi kama la dzamba lahu. Istaghfiru rabbakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'aman katsiran hatta la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita akhiri khutbah ini dengan doa. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah mempertemukan kami dengan Ramadan. Segala puji bagimu ya Allah yang telah mempertemukan kami dengan Ramadan ya Allah. Maka sempurnakanlah nikmat yang telah kau berikan kepada kami ya Allah. Sempurnakanlah ya Allah. Engkaulah yang telah memberikan nikmat Ramadan kepada kami, maka sempurnakanlah nikmat yang telah kau berikan ini kepada kami ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala al-qiyam, a'inna ala tilawatil Qur'an, a'inna ala hifzil Qur'an. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu wa lakum. Aqimis shalah.